Katanya umur 30 tahun itu paling ideal buat hidup stabil, punya penghasilan tetap, rumah kecil nyaman, pasangan hidup yang siap nemenin sarapan tiap pagi. Tapi realitanya, aku baru bangun, bengong di kasur, sambil mikir, ini hari apa ya? Kenapa kayaknya capek terus? Dulu, waktu kuliah, hidup tuh rasanya simpel, nugas, nongkrong, nungguin jadwal dosen kosong, atau ngumpet dari asdos killer, makan cuma 15.000 rupiah, bisa kenyang, tidur bisa di mana aja, dan masa depan masih terasa kayak awan, tinggi, tapi nggak bikin takut. Waktu itu aku pikir, hidup setelah lulus bakal lebih gampang. Hari pertama kerja, aku dandan rapi, pakai kemeja biru tua, sepatu pinjem dari kakak, langkah kaki ringan banget. Akhirnya jadi orang dewasa yang beneran. Waktu itu aku mikir, idealismeku masih segar, semangatku masih 110%. Sekarang, duduk di depan laptop dari pagi sampai malam, ngadepin klien yang gak tahu kata cukup, meeting gak jelas, dan tiap kali mau istirahat, ada notifikasi masuk, bisa revisi sedikit ya bro, sedikit. Tapi 10 halaman. Dulu nongkrong isinya gibah dosen. Sekarang obrolannya KPR, bunga bank, asuransi, dan susu anak. Satu temen cerita lagi nyicil rumah, satu lagi mau pindah kerja ke luar negeri. Aku masih bingung milih antara bayar listrik atau langganan Netflix. Suatu malam, aku buka surat undangan nikah. Namanya familiar. Dia mantan yang dulu bilang, aku gak buru-buru nikah kok, nunggu kamu aja. Sekarang dia udah mau punya anak 2. Sementara aku baru beli rice cooker bulan lalu, itu pun second. Scroll Instagram malam-malam itu berbahaya. Lihat orang trip ke Eropa, buka bisnis skincare, sharing morning routine sambil ngopi di balkon apartemen mahal. Lalu aku lihat diriku sendiri, masih pakai hoodie bolong ngopi sasetan, dan nonton ulang anime tahun 2000-an. Kadang aku mikir, apa aku ketinggalan kereta? Lebaran, waktu kumpul keluarga besar, kue kering, ketupat, opor, dan pertanyaan klasik. Kapan nyusul nak? Aku senyum sopan, masih nabung Bu Le. Padahal, bukan soal duit, tapi kayak belum nemu siapa yang pengen aku ajak nonton film jelek bareng tiap malam minggu. Di malam paling sunyi, pertanyaan-pertanyaan itu datang sendiri. Apa aku cukup? Kenapa hidup orang lain kayaknya mulus banget? Apa aku salah langkah? Terlalu santai? Terlalu takut? Padahal, aku udah coba semampuku. Pernah aku nekat healing ke puncak, bawa motor, berangkat jam 6 pagi, macet, hujan, nyampe villa, kasurnya keras, sinyal hilang, akhirnya cuma bisa duduk di teras, nonton semut jalan, sambil mikir, ini refreshing atau hukuman? Tapi, di antara semua kekacauan, masih ada satu hal yang bikin aku waras, temen absurd yang bisa diajak ngobrol aneh tengah malam di warkop. Pernah dia bilang, hidup itu kayak game bro, tapi gak ada tombol save, gak bisa respon. Aku hanya tertawa tapi dalam. Di dinding kamarku, masih nempel satu gambar masa kecil. Gambarku jadi astronot, ngambang di luar angkasa. Sekarang ngambang juga sih, tapi di antara tagihan, ekspektasi dan rasa takut gagal, lucu ya. Dulu pengen menyelamatkan dunia, sekarang pengen bisa bangun pagi tanpa panik. Malam-malam, kadang aku duduk di balkon, lihat lampu-lampu kota, hiruk-pikuk dari jauh, dan rasanya sunyi, tapi damai. Ada saat-saat di mana kita gak harus jawab apa-apa, cukup tarik napas, terima bahwa semuanya gak harus buru-buru. Di tembok, aku tempel satu catatan kecil, tulisannya itu yang penting waras dulu. Itu bukan kata motivasi mewah, tapi cukup buat nyelamatin aku dari breakdown. Sering sekali
Malam terakhir sebelum kerja lagi, aku jalan kaki sendirian, udara dingin, jalan sepi. Tapi ada yang beda, langkahku gak berat. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena aku mulai nerima bahwa semua orang punya waktunya sendiri. Mungkin aku belum punya semua jawaban. Belum nikah, belum kaya, belum berhasil menurut standar orang. Tapi aku belajar satu hal. Kita gak harus sampai duluan. Yang penting gak berhenti jalan. Pelan, gak apa-apa. Asal terus gerak, asal tetap waras, dan asal tetap jujur sama diri sendiri. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa ketinggalan hidup, belum nikah, belum punya rumah, belum jadi siapa-siapa, tenang. Kamu gak sendiri. Kita satu server, biar gak makin galau sendirian. Klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Siapa tahu algoritma YouTube lebih duluan ngasih jodoh ketimbang semesta. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Cerita boleh beda, tapi rasa-rasanya masih sama. Duh, hidup